Tak terasa malam telah tiba, Xiaoyan kembali mencoba menggunakan ilusi 3000 petir, namun kekuatan klon yang ia buat hanya berada di tingkat Dowling. Selanjutnya ia akan menggabungkan kekuatan angin dan petir, ketika melatih langkah 3000 petir, meski menyerap sedikit kekuatan angin dan petir dari awan dan petir, tapi masih kurang untuk melatih klon. Tianhuo mempunyai saran untuk Xiaoyan, karena itu hanya pelatihan saja. Tentu juga bisa menggunakan kekuatan lain, contohnya, seperti api surgawi. Ini jauh lebih kuat dari kekuatan angin dan petir. Terutama api hati. Jika Xiaoyan bisa menggabungkannya ke dalam klon, kelak jika bertemu energi aneh yang dapat menekan jiwa, tak perlu ada yang ditakutkan. Dengan begini, satu-satunya kelemahan klon jiwa juga bisa diperbaiki. Xiaoyan masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh Tianhuo karena api hati pada dasarnya adalah musuh jiwa. Ia berpikir jika klon jiwa kontak langsung dengan api hati maka akan langsung dimurnikan. Lantas Tianhuo menjelaskan secara singkat agar mudah dipahami oleh Xiaoyan, api hati telah dimurnikan oleh Xiaoyan, lagi pula selama api hati berada di dalam tubuh Xiaoyan tak pernah sekalipun api hati menyerang jiwa Xiaoyan. Jadi hal ini pantas untuk dicoba. Mendengar penjelasan yang lebih mudah ia pahami Xiaoyan pun mengerti, ia mencoba memasukkan api hati ke dalam klon. Klon tersebut nampak kepanasan dibakar oleh api hati. Melihatnya Tianhuo menyuruh Xiaoyan untuk tenang dan mengurangi suhu api hati. Kemudian Xiaoyan diminta untuk mencoba menemukan batas suhu yang dapat ditahan oleh klon. Cara ini cukup efektif, klon itu perlahan namun pasti kembali utuh. Tianhuo kembali meminta Xiaoyan untuk menaikkan suhu api hati secara bertahap hingga mencapai efek pemurnian. Waktu terus berlalu hingga sinar matahari menyinari tubuh Xiaoyan pertanda pagi telah tiba. Xiaoyan merasa pemurnian klon ini lumayan sulit. Ia tak tahu kapan dirinya bisa berhasil. Tianhuo yang mendengar kata-kata Xiaoyan, meminta Xiaoyan untuk bersyukur. Menurut pengamatannya terhadap klon Fei Tian, setidaknya dia memurnikannya lebih dari 5 tahun. Xiaoyan bisa menyamainya hanya dalam 2 bulan tapi merasa belum puas. Mengingat pegunungan Tianmu akan segera dibuka, Xiaoyan memutuskan untuk segera berangkat. Bermodalkan peta yang ia beli sebelumnya ia pun tiba di pegunungan Tianmu, banyak sekali orang yang sudah berada di tempat ini. Xiaoyan menduga masih banyak orang yang belum muncul di balik hutan. Melihat kedatangan Xiaoyan seseorang nampak tidak senang karena begitu banyak orang yang datang begitu mendengar berita tanpa melihat seperti apa kemampuannya. Di bagian luar seluruh pegunungan sudah dipenuhi orang. Kolam darah gunung surgawi hanya dibuka setiap 3 tahun sekali. Tentu banyak orang yang ingin masuk untuk berendam. Beberapa saat kemudian terlihat bangau roh warna-warni tunggangan Nona Feng dari paviliun angin petir. Kabarnya Nona Feng menjadi orang yang berpeluang menjadi ketua di antara generasi muda paviliun timur angin petir. Salah satu di antara orang-orang ini yakin jika di antara 10 kuota kolam darah gunung surgawi kali ini pasti ada Nona Feng. Namun salah satunya berpendapat jika itu belumlah pasti, karena pegunungan Tianmu ditekan oleh kekuatan tertentu, master dalam sekte tidak dapat membantu. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Selain itu ada banyak juga orang hebat yang bersembunyi di dataran tengah, dari apa yang mereka bicarakan Xiaoyan baru tahu jika pegunungan Tianmu bisa membatasi orang hebat masuk. Pantas dirinya tidak melihat Fei Tian. Melihat Feng Qinger, Xiaoyan tak menyangka dirinya tidak bisa memperkirakan kemampuan Feng Qinger. Ia berpikir jika seharusnya di tubuh Feng Qinger ada benda yang bisa menyembunyikan auranya. Ia pun tak ingin ambil pusing memikirkan hal itu, asal tidak mencari masalah dengan dirinya. Ia juga malas menyinggungnya. Selain Feng Qinger dari paviliun angin petir, ada juga Tang Ying dari paviliun segudang pedang, dan Mu Qingluan dari paviliun bintang jatuh yang datang ke pegunungan Tianmu kali ini. Feng Qinger diminta untuk berhati-hati dan waspada, karena kolam darah gunung surgawi kali ini, datang banyak master muda wilayah utara. Feng Qinger dengan sengaja menyinggung nama Xiaoyan, ia bisa melarikan diri dari ketua paviliun utara Fei Tian, tentu tak bisa dianggap enteng. Begitulah nasihat dari tetua di sampingnya. Feng Qinger tidaklah peduli karena ia tahu Xiaoyan hanya meminjam kekuatan orang lain. Terlebih di dalam pegunungan Tianmu, akan ditindih jika energi melebihi batas. Nona Feng yakin Xiaoyan tak akan berhasil. Terbukalah pintu masuk pegunungan Tianmu. Beberapa praktisi terpental beberapa meter tak kuat menerima energi yang meledak-ledak dari pintu ruang yang terbuka.
Xiao Yan mengagumi keindahan yang ada di depannya, yang tak dapat ia lihat di tempat lain selain dataran tengah. Pada kesempatan kali ini, Xiao Yan ingin melihat sejauh mana kekuatannya jika dibandingkan dengan generasi muda dataran tengah. Semua praktisi dengan segera terbang menuju pintu masuk pegunungan Tianmu termasuk Xiao Yan dan Feng Qinger. Xiao Yan terbang dengan cepat mendahului Feng Qinger, tentu ada orang yang mendahuluinya. Feng Qinger tak terima. Ia pun menyerang Xiao Yan kaget tapi ia dengan segera meliuk-liuk dengan langkah 3.000 petir. Melihatnya Feng Qinger terkejut. Kemungkinan identitas Xiao Yan telah diketahui oleh Feng Qinger, setelah masuk Xiao Yan dikeroyok oleh Feng Qinger dan banyak praktisi lainnya. Mendengar Feng Qinger menyebut nama Xiao Yan, praktisi lainnya terkejut tak menyangka jika orang di depan mereka adalah Xiao Yan yang membunuh Shen Yun. Xiao Yan pun membela diri, ia beralasan jika semua yang terjadi adalah salah dari Paviliun Utara Angin Petir. Meski begitu jika Feng Qinger ingin balas dendam untuk mereka ia akan menemani hingga akhir. Untuk saat ini Feng Qinger tak ingin berurusan dengan Xiao Yan, setelah Xiao Yan tiba di kolam darah, baru ia ingin menyelesaikan dendam mereka. Tentu saja, jika Xiao Yan mempunyai kemampuan untuk tiba di sana. Setelah mengatakan itu Feng Qinger segera terbang menuju arah kolam darah. Tak ingin kalah, Xiao Yan juga bergegas pergi, di tengah-tengah kerumunan orang, rupanya salah satu dari mereka adalah Nalan Yanran. Xiao Yan kini berada di pinggiran tebing, ia melihat peta. Namun sepertinya peta yang ia beli sudah tidak berguna lagi karena kabutnya sangat tebal yang membuat dirinya tak bisa membedakan arah. Dari arah belakang ia mendengar raungan keras, ia pun penasaran dan pergi memeriksanya. Ia melihat seseorang bertarungan dengan monster tingkat 6. Orang itu dengan mudah membunuh monster tersebut. Xiao Yan terkejut melihat kecepatan orang ini menghunuskan pedang. Nampaknya orang ini menyadari kehadiran Xiao Yan, ia pun turun dan menjelaskan bahwa dirinya hanya kebetulan lewat saja. Orang ini memperkenalkan diri bernama Tang Ying. Xiao Yan juga memperkenalkan diri, Tang Ying memastikan jika pemuda di depannya ini adalah Xiao Yan yang baru-baru ini berkonflik dengan Paviliun Angin Petir. Xiao Yan berkata bahwa itu hanya pertarungan kecil. Namun Tang Ying berpendapat pertarungan kecil tidak bisa memancing monster tua seperti Fei Tian. Karena saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengobrol santai, Tang Ying menangkupkan tangan sembari mengatakan sampai jumpa di platform surgawi, di saat itu mungkin ada peluang untuk kerjasama. Kemudian ia pergi, Xiao Yan bingung di mana arah menuju platform surgawi, ia pun berjalan saja lurus ke depan sampai Xiao Yan menemukan tempat yang mempunyai energi sangat kuat. Ia menyimpulkan jika harusnya tempat ini tidak jauh dari kolam darah Gunung Surgawi. Ia berniat segera menuju tempat tersebut, namun langkahnya terhenti ketika mendengar seorang wanita bertarung. Suara itu tidaklah asing di telinganya. Yaps, wanita itu adalah Nalan Yanran. Yanran bertarung lantaran ia tak mau menyerahkan rubah spiritual dengan patuh kepada para lelaki yang dipimpin oleh pemuda bernama Wang Chen. Bahkan para lelaki ini mengancam tak segan-segan membunuh Yanran jika Yanran tak mau menyerahkan rubah spiritual tersebut. Yanran diserang terus-terusan tapi ia bisa menghindarinya. Tapi ia akhirnya terkurung oleh penghalang yang diciptakan oleh 3 lelaki itu. Yanran menari-nari dalam penghalang dengan pedangnya untuk menghancurkan penghalang. Usahanya tak sia-sia, terlihat penghalang mulai retak. Namun tak dibiarkan begitu saja, musuh menciptakan naga tanah meski Yanran sempat menahan namun naga tanah tersebut lebih kuat. Di saat-saat genting, Xiao Yan menjatuhkan pedang yang membuat naga tersebut seketika hancur. Diketahui jika mereka berasal dari Sekte Roh Bumi, mereka berharap Xiao Yan tidak ikut campur dalam masalah mereka. Sudah jelas dong jika Xiao Yan tidak akan pergi.
Yan Ran terkejut, pria yang menyelamatkannya dalam bahaya adalah Xiao Yan. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih. Xiao Yan mengingatkan mereka jika mereka pergi sekarang ia tak akan mempersulit mereka. Tentu mereka yang belum mengetahui kekuatan Xiao Yan menganggap Xiao Yan itu arogan dan menyerang Xiao Yan bersama-sama. Xiao Yan dengan cepat memukul ketiga orang tersebut hingga jatuh. Beberapa tahun tak bertemu, Yan Ran tak menyangka kekuatan Xiao Yan sehebat ini, bahkan ia tetap kalah jauh dari Xiao Yan. Wang Chen yang mengakui kekuatan Xiao Yan ia pun turun dan memberikan tepuk tangan. Selain itu ia juga mengetahui pemuda di depannya ini adalah Xiao Yan yang berselisih dengan paviliun angin petir. Yan Ran meminta Xiao Yan untuk berhati-hati karena orang di depan mereka ini sangat kuat. Yan Ran menjelaskan bahwa mereka mengincar dirinya demi rubah spiritual. Makhluk ini kebal pada penindasan terhadap penglihatan dan kekuatan jiwa dari formasi di depan dan membantu arah dalam formasi. Rupanya Wang Chen tidak tertarik dengan rubah spiritual, ia hanya diminta para kroco untuk membantu. Mengetahui di depan mereka adalah Wang Chen, Yan Ran berniat memberikan rubah spiritual, tapi Xiao Yan tidak sependapat dengan Yan Ran. Maka dari itu pertarungan tak dapat dihindari. Dengan api surgawi Xiao Yan mampu membakar tangan mayat Wang Chen. Wang Chen pun terkejut mengetahui Xiao Yan memiliki api surgawi, ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan, ia akan segera pergi ke platform Gunung Surgawi dan menunggu Xiao Yan di sana. Kemudian Xiao Yan mengajak Yan Ran mencari tempat agar Yan Ran dapat menyembuhkan lukanya terlebih dulu. Saat mereka mengobrol diketahui jika Yan Ran juga ingin pergi ke kolam darah Gunung Surgawi. Meski Yan Ran merasa sulit untuk masuk 10 besar berdasarkan kemampuannya, namun bisa datang kali ini ia sudah bersyukur, ditambah ini juga bisa dianggap sebagai latihan. Karena ia tak ingin selalu mengandalkan kekuatan gurunya, ia ingin sekali-kali mengandalkan diri sendiri. Selama beberapa tahun ini Yun Yun membawa Yan Ran berkelana di dataran tengah, mereka menjalani hidup sederhana. Mendengar kabar jika mereka baik-baik saja di dataran tengah, Xiao Yan merasa lega. Lantas ia mengajak Yan Ran untuk pergi bersama menuju kolam darah. Yan Ran menjelaskan jika semakin dekat dengan kedalaman pegunungan Tianmu, mereka harus berhati-hati dan jangan sampai menyinggung penduduk lokal, yakni suku tikus pemakan emas. Meski sebagian besar adalah monster tingkat 2 dan 3, tapi jumlahnya sangat banyak, kemampuan ketua suku mereka juga sebanding dengan Douzong bintang 6. Di antara 10 kuota untuk memasuki kolam darah, suku tikus pemakan emas menempati 2 posisi, maka dari itu kuota hanya tersisa 8. Terlihat ada beberapa praktisi yang kesal karena tidak yakin bisa memasuki formasi, karena formasi ini sangatlah aneh, jika masuk tanpa rencana takutnya hanya akan menyetorkan nyawa. Obrolan mereka dikejutkan dengan datangnya Wang Chen, tak lama kemudian Xiao Yan dan Yan Ran juga telah sampai. Sebelum memasuki formasi, Wang Chen dengan sengaja memberitahukan bahwa Yan Ran mempunyai rubah spiritual yang dapat digunakan sebagai penuntun jalan di dalam formasi. Mengetahui hal tersebut para praktisi ingin merebutnya, namun ketika Xiao Yan menunjukkan kekuatannya yang berada di Do Huang bintang 9 mereka jadi ragu. Namun ada satu orang yang memberanikan diri untuk menyerang Xiao Yan, ia juga memprovokasi para praktisi lain agar mau menghentikan Xiao Yan dan merebut rubah spiritual, satu persatu berhasil dijatuhkan oleh Xiao Yan. Ia meminta Yan Ran untuk masuk lebih dulu. Kemudian ia menebas praktisi yang tersisa hingga mereka semua terjatuh secara bersamaan. Ketika Xiao Yan hendak masuk formasi, ada tikus pemakan emas bernama Jingu. Yang mengagetkan dirinya, Xiao Yan memberikan hormat kepada Jingu. Lalu ia memberikan pil pelatihan energi, pil ini efektif untuk memulihkan Doqi. Jingu bertanya apakah Xiao Yan seorang alkemis. Seorang alkemis di suku monster seperti suku tikus pemakan emas sangatlah langka. Jingu menyuruh Xiao Yan untuk segera masuk, ada rubah spiritual milik Yan Ran jadi tidak masalah untuk melewati formasi. Sedang kekacauan yang dibuat Xiao Yan di tempat ini akan ia urus. Masuklah Xiao Yan ke dalam formasi, ia menggunakan kekuatan jiwa untuk mengetahui jalan mana yang harus ia lewati tapi sayang kekuatan jiwa tidak bisa menyebar di tempat ini. Lalu ia dikagetkan dengan munculnya rubah spiritual milik Yan Ran. Mereka pun mengikuti kemana rubah itu pergi. Feng Qinger dan Tang Ying telah sampai di platform Gunung Surgawi.
Beberapa saat kemudian terdengar bunyi lonceng yang menandakan kompetisi akan segera dimulai. Nampak sosok tikus pemakan emas bernama Jinsi. Tak lama kemudian Xiao Yan dan Yan Ran sampai platform surgawi. Xiao Yan meminta maaf atas keterlambatannya dan berharap hal ini tidak menunda kompetisi. Lantas semua mata tertuju pada Xiao Yan dan Yan Ran, banyak dari mereka yang tidak mengenal Xiao Yan. Setelah urusan kolam darah usai, Feng Qinger berniat membantu paviliun angin petir utara untuk menangkap Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut melihat seorang wanita bernama Mu Qingluan, ia memandangnya sedikit lama. Jinsi adalah ketua suku tikus pemakan emas, dijelaskan hanya jika bisa melewati rintangan yang dibuat oleh suku tikus pemakan emas baru bisa mendapatkan 8 kuota tersisa. Rintangannya tidaklah sulit, hanya perlu menghadapi gelombang tikus pada tangga batu dalam 1 jam dan tiba di puncak gunung maka bisa dianggap lolos. Yan Ran menjelaskan jika suku tikus pemakan emas paling mahir dalam serangan gelombang suara, dapat mengabaikan pertahanan Douqi, gelombang suara sebesar ini diaktifkan bersama, takutnya bahkan Dou Huang juga sulit bertahan. Kompetisi pun dimulai dengan waktu 1 jam. Formasi gelombang suara akan menjadi lebih kuat seiring bertambahnya jumlah orang, 2 orang yang mencoba pertama gagal menuju puncak. Di sini Xiao Yan meminta Yan Ran untuk menutup telinganya dengan Douqi saat melewati formasi gelombang suara dan ikut di belakangnya. Yan Ran mengatakan bahwa gelombang suara tikus pemakan emas bisa langsung menyerang otak, tidak ada gunanya juga jika ia menutup telinga dengan Douqi. Memang sampai sinilah batasan yang dapat ia capai, ia meminta Xiao Yan untuk tidak perlu mempedulikan dirinya. Xiao Yan yang pantang menyerah meminta Yan Ran untuk tidak perlu banyak berpikir karena mereka tidak akan tahu jika tidak mencobanya. Lanjut ke orang berikutnya, ia langsung terbang tinggi, awalnya dia bisa melewati formasi namun kemudian ia terkejut ketika di depannya muncul patung tikus yang mengeluarkan gelombang suara, ia pun tak bisa menahannya dan terjatuh. Selanjutnya Feng Qinger, sebelum memulai aksinya ia memperkenalkan diri dan memberikan hormat kepada Jinsi. Ia juga menyampaikan salam gurunya untuk Jinsi. Jinsi pun berterima kasih. Jika ada kesempatan ia pasti akan pergi ke paviliun angin petir. Douqi meledak di tubuh Feng Qinger, ia berlari secepat kilat menuju puncak. Xiao Yan sampai terpana melihat kecepatannya. Mungkin saja Xiao Yan dapat menyamai kecepatan Feng Qinger tapi, dengan dirinya membawa nalan Yan Ran, ia tidak bisa berlari cepat dengan langkah 3.000 petir. Diketahui bahwa Feng Qinger telah melatih langkah 3.000 petir hingga tingkat tertinggi. Dengan kecepatan Feng Qinger ia berhasil melewati rintangan dan sampai ke puncak dengan senyuman puas. Setelahnya Tang Ying yang akan melewati rintangan. Ia menarik pedang dan kemudian melompat ke atas pedang. Dengan kekuatan pedangnya ia mampu memblokir suara dan sampai ke puncak dengan mudah. Peserta selanjutnya adalah Wang Chen, dengan energi tempur atribut gelapnya ia tanpa kesusahan untuk mencapai puncak. Melihatnya Jinsi menduga jika kekuatan Wang Chen melebihi kekuatan puncak Dou Huang. Selanjutnya giliran Mu Qingluan, Xiao Yan terkejut ketika mengetahui jika Mu Qingluan adalah murid dari Feng Zunzi teman lama gurunya. Mu Qingluan melompat lalu ia mengeluarkan suling dan memainkannya untuk mengatasi gelombang suara yang dihasilkan oleh formasi. Ia berjalan santai namun pasti sampai puncak dan melewati rintangan. Setelah beberapa lama Feng Qinger heran mengapa Xiao Yan begitu sabar tak kunjung mengambil giliran. Wang Chen dengan arogan berkata takutnya bukan sabar, tapi tidak punya kemampuan untuk melewatinya. Tanpa diduga Xiao Yan dan nalan Yan Ran maju memperkenalkan diri dan memberi hormat kepada Jinsi. Mendengar nama Xiao Yan peserta lain terkejut, karena ia tahu Xiao Yan adalah orang yang diburu oleh paviliun angin petir. Di sini nalan Yan Ran sekali lagi menyarankan Xiao Yan agar Xiao Yan naik sendiri, karena ia sadar jika membawa dirinya takutnya akan menyusahkan Xiao Yan. Tapi Xiao Yan tak mendengarkan apa saran nalan Yan Ran dan bersikeras dengan pilihannya. Xiao Yan meminta Yan Ran mengikuti di belakangnya, hal ini dapat mengurangi sebagian dampak dari serangan gelombang suara, mereka mulai melangkah naik, Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk memblokir gelombang suara, meski Yan Ran berada di belakang Xiao Yan, Yan Ran masih merasa kesulitan untuk mengikutinya dari belakang. Menurut Feng Qinger orang yang memaksakan diri, hanya bisa merugikan orang lain dan diri sendiri. Tang Ying memberikan tanggapan agar Feng Qinger jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Xiao Yan tidak lemah, takutnya dia belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Menurut Wang Chen Xiao Yan sudah tidak punya kekuatan lagi, Tang Ying terlalu memandang tinggi Xiao Yan.
Mu Qingluan tak mau ketinggalan, ia juga berkomentar, Xiao Yan dapat kabur dari Fei Tian, pastinya dia punya kemampuan. Yan Ran terlempar oleh gelombang suara, Xiao Yan secepat kilat menangkap Yan Ran agar tidak terjatuh. Yan Ran terengah-engah, ia lagi-lagi meminta Xiao Yan untuk menerobos formasi sendiri karena ia tak ingin menyusahkan Xiao Yan. Di sini Xiao Yan meminta Yan Ran untuk bertahan sebentar, karena ia sudah berjanji akan membawa Yan Ran menerobos, tentu ia tak akan meninggalkan Yan Ran. Mereka pun kembali berjalan menuju puncak, Yan Ran sekali lagi hampir terjatuh namun diselamatkan oleh Xiao Yan. Ia menggandeng tangan Yan Ran, semakin tinggi gelombang suara semakin kuat yang membuat Yan Ran memegang tangan Xiao Yan dengan kedua tangannya. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan bagi Yan Ran untuk terus naik, Xiao Yan berpikir lalu memutuskan untuk menggunakan auman singa. Auman tersebut begitu kuat hingga membuat formasi kacaca dan melemah. Dengan ini mereka berdua akhirnya berhasil melewati rintangan. Sesampainya di atas, Tang Ying memberikan selamat kepada Xiao Yan. Mu Qingluan menanyakan sejauh mana Xiao Yan menguasai langkah 3000 petir, takutnya tidak kalah dengan murid terbaik di pavilion angin petir. Di sini Feng Qinger merasa tersindir, ia berkata kepada Mu Qingluan bahwa pintar bicara bukan termasuk kemampuan. Pada saat konferensi pavilion 4 penjuru 3 bulan kemudian ia akan mencoba kekuatan Mu Qingluan. Ia ingin tahu apakah Mu Qingluan mengalami kemajuan selama beberapa tahun ini. Xiao Yan meminta Mu Qingluan untuk berbicara empat mata dengannya. Hal ini berkaitan dengan Feng Zunzi. Ia ingin tahu di mana Feng Zunzi berada. Ia berkata bahwa dirinya adalah murid dari teman lama Feng Zunzi. Ia menjelaskan bahwa gurunya meminta dirinya untuk mencari Feng Zunzi. Guru Mu Qingluan suka bepergian. Biasanya sulit untuk menemukannya. Namun jika ingin mencari gurunya, Xiao Yan diminta pergi ke pavilion angin petir setelah 3 bulan. 3 bulan lagi akan diadakan konferensi pavilion 4 penjuru, kali ini tempatnya di pavilion angin petir timur. Pada saat itu Feng Zunzi juga akan pergi ke sana. Setelah mendapatkan informasi itu Xiao Yan berterima kasih kepada Mu Qingluan. Beberapa saat kemudian lonceng berbunyi, karena tak ada urusan lain Mu Qingluan beranjak pergi dahulu ke atas menyusul 3 lainnya. Ketika Xiao Yan hendak mengikuti, ia dipanggil oleh Jin Gu. Jin Gu meminta Xiao Yan untuk ikut dengannya terlebih dulu. Ia membawa Xiao Yan menemui Jin Si. Jin Gu bertanya apakah Xiao Yan tahu alasan mengapa ia dipanggil ke tempat ini. Xiao Yan berkata jika ia tak salah tebak, pasti karena luka pada tubuh Jin Si. Xiao Yan memeriksa Jin Si dengan memejamkan mata, kemudian ia menjelaskan racun api masuk ke dalam tubuh, dan sudah memasuki sumsum tulang. Racun api separah ini baru pertama kali ia temui. Jika ingin menghilangkannya sangatlah sulit, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Caranya sangat beresiko, berdasarkan kemampuannya saat ini takutnya tidak bisa. Mendengarnya Jin Si bertanya jika mereka bisa membantu Xiao Yan mencapai Douzong, apakah Xiao Yan menghilangkan racun api ini dalam tubuhnya. Jin Si menjelaskan, sebenarnya fungsi kolam darah adalah membantu orang mencapai terobosan, namun hanya efektif bagi orang yang telah berada di puncak Do Huang beberapa saat. Xiao Yan baru saja mencapai bintang 9 Do Huang, jika ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai Douzong, lumayan sulit. Xiao Yan penasaran dengan cara yang disebutkan oleh Jin Si. Kawah di puncak Gunung Tianmu adalah tempat dengan energi terkuat di seluruh pegunungan. Yang memiliki energi paling murni adalah dasar dari kolam darah. Suku tikus pemakan emas menghabiskan banyak upaya untuk membukanya. Justru karena tempat inilah, Jin Si bisa mencapai Douzong bintang 7 dalam waktu singkat. Sayangnya, energi murni di dasar kolam darah ada racun api. Ini adalah tempat rahasia suku tikus pemakan emas. Jika Xiao Yan bisa berlatih di sini, pasti bisa menerobos hingga Douzong. Xiao Yan merasa jika Jin Si saja tidak bisa menahan erosi racun api, takutnya dirinya yang hanya Do Huang bintang 9 akan lebih berbahaya. Karena Xiao Yan memiliki api surgawi, Jin Si meyakinkan Xiao Yan bahwa racun api tidak akan bisa menyakiti Xiao Yan. Kemudian Jin Si memberikan token untuk membuka pembatas kolam darah. Xiao Yan pun sepakat, setelah keluar dari dasar kolam darah dan mencapai tingkat Douzong ia akan membantu Jin Si menghilangkan racun api dalam tubuhnya. Cahaya merah membumbung ke atas kolam darah, semua peserta telah berada di dekat kolam. Begitu memasuki kolam darah, hanya bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri tanpa bisa bergantung pada orang lain. Pada saat itu Feng Qinger berharap Mu Qingluan tidak tertinggal terlalu jauh.
Mu Qingluan merespon apa yang dikatakan oleh Feng Qinger dengan senyuman sedikit mengejek dan meminta Feng Qinger lebih baik mengkhawatirkan dirinya sendiri, takutnya akan ketinggalan dari Xiao Yan. Lagi pula, langkah 3.000 petir yang dipraktekkan oleh Xiao Yan tidaklah kalah darimu. Dengan nada sedikit arogan, Feng Qinger berkata cepat atau lambat dia akan mati di tanganku. Seseorang berjalan menghampiri Nalan Yanran, ia meminta Nalan Yanran sebagai orang dengan kemampuan paling lemah untuk berinisiatif mundur. Hal ini karena kuota memasuki kolam darah hanya 8 orang, sedangkan saat ini ada 9 orang. Ia bertindak sedikit tidak sopan pada Nalan Yanran, karena Yanran dibawa oleh Xiao Yan maka hanya Xiao Yan yang dapat membuat dirinya keluar secara sukarela. Yanran dan pemuda ini masing-masing memancarkan doqi dari tubuh mereka. Hingga akhirnya pemuda ini terkena pukulan diam-diam dari Xiao Yan yang membuatnya terpental menghantam dinding es. Dengan begini otomatis pemuda itulah yang tersingkir dari kuota masuk kolam darah. Feng Qinger yang melihat itu, ia berusaha memprovokasi Xiao Yan. Dengan senang hati Xiao Yan akan menemani Feng Qinger jika benar-benar ingin bertarung dengan dirinya. Suasana memanas di antara mereka terhenti ketika cahaya merah dari kolam darah masuk ke dalam batu kristal berwarna merah darah di atas kolam. Jinsi muncul secepat kilat di depan semua orang, nampak juga 2 sosok dari suku tikus pemakan emas yang akan memasuki kolam darah. Beberapa detik setelah Jinsi memberitahukan bahwa saat ini adalah waktu yang terbaik untuk masuk kolam darah, semua orang bergegas masuk menuju kolam. Sebelum masuk, Xiao Yan mengingatkan Yanran untuk tidak masuk terlalu dalam agar tidak diserang oleh racun api. Jika Yanran selesai lebih dulu, ia tidak perlu menunggu dirinya. Karena dirinya mungkin akan berada di dalam agak lama. Yanran masuk dan berenang ke bawah kolam darah secara perlahan, ia tak menyadari ada racun api di sekitarnya. Ada setitik racun api yang memasuki tubuh Yanran. Itu membuat Yanran merasa sedikit rasa sakit. Cahaya emas yang berterbangan itulah yang bisa meningkatkan kultivasi. Semua orang kecuali Xiao Yan memperebutkan benda ini, cahaya keemasan ini adalah kristal energi. Xiao Yan terus menuju ke dasar kolam darah menuju tempat yang ditunjukkan oleh Jinsi. Begitu sampai ia menggunakan sesuatu yang telah diberikan oleh Jinsi untuk memasuki ruang yang telah disegel. Racun api yang sangat ganas tiba-tiba melonjak naik begitu pintu ruang dibuka. Dengan api surgawi, hal ini bukanlah hambatan bagi Xiao Yan. Ia turun secara perlahan hingga racun api sepenuhnya naik ke atas. Terlihat di tempat ini ada begitu banyak kristal energi, lebih banyak jika dibandingkan dengan yang ada di atas. Xiao Yan menyerap kristal energi tersebut, ia tak menyangka energi di tempat ini memiliki efek peningkatan terhadap kekuatan jiwa. Namun ia berpikir jika menyerap energi dengan cara seperti ini kecepatannya terlalu lambat. Ia pun memiliki rencana, ia menggunakan ilusi 3.000 petir dan membuat semacam pusaran energi di bawah kolam darah. Hal itu memaksa seluruh kristal energi mengarah kepadanya. Semua orang bingung dengan apa yang terjadi, mereka yang ingin merebut kembali kristal energi mencoba untuk menyelam lebih dalam. Sayangnya mereka tidak bisa melakukannya lebih jauh karena ada racun api yang begitu ganas. Jika mereka memaksa untuk turun kemungkinan akan hancur berkeping-keping. Yanran telah keluar lebih dulu dan disusul oleh yang lainnya. Dua setengah bulan telah berlalu, hanya tersisa Xiao Yan yang berdada di kolam darah. Sedangkan yang lainnya sudah lama pergi, Jinsi begitu membutuhkan Xiao Yan untuk menyembuhkan racun api di dalam tubuhnya. Jika hari ini masih tidak ada pergerakan, Jinsi akan memasuki dasar kolam darah untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Tak berapa lama kolam darah bergetar, di atas langit muncul cahaya petir yang berkilau, fluktuasi energi dengan kuat meledak dari kolam darah. Setelah fluktuasi energi tersebut menghilang, terlihatlah tubuh Xiao Yan yang mengambang di udara. Kini dia benar-benar telah menembus Douzong, jejak jiwa yang ditinggalkan oleh gurunya bereaksi. Jiwa Xiao Yan tiba-tiba berada di suatu tempat, tempat ini adalah tempat di mana gurunya ditahan oleh aula jiwa. Melihat sosok gurunya Xiao Yan dengan secepat kilat menghampirinya. Ia berlutut meminta maaf kepada gurunya. Terdengar suara lembut yang membuat Xiao Yan langsung menatapnya. Itu adalah suara gurunya. Gurunya bangga kepada Xiao Yan yang mampu mencapai Douzong di usia yang begitu muda. Ia meyakinkan Xiao Yan untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Dengan suara yang serius Xiao Yan berkata dirinya bersumpah akan segera menjatuhkan aula jiwa dan menyelamatkan guru. Beberapa saat kemudian, muncul orang dari aula jiwa.
Orang itu tak menyangka, Xiaoyan yang dulu tak sanggup menahan gelombang jiwa miliknya bisa datang ke tempat ini lagi. Tanpa basa-basi lagi ia mengarahkan serangan untuk menghancurkan jiwa Xiaoyan, namun jiwanya terbentuk kembali. Sekali lagi jiwanya dihancurkan. Orang ini bernama Qin Tian. Sekali lagi jiwa Xiaoyan muncul, sebelum kembali dihancurkan ia berkata lain kali aku akan mengembalikan semua penderitaan yang dialami guru selama ini. Alasan mengapa Yao Lao masih hidup hingga kini adalah karena kemampuannya memurnikan obat. Kepala Aula Jiwa menginginkan hal tersebut. Qin Tian meminta Yao Lao untuk berhenti melawan dan bergabung dengan Aula Jiwa. Ia juga meminta Yao Lao untuk tidak berharap muridnya datang untuk menyelamatkannya. Dalam hati Yao Lao menantikan hari di mana ia bisa bertemu dengan Xiaoyan. Ia yakin dan percaya bahwa hari itu akan datang. Terlihat ada noda darah di sudut mulut Xiaoyan. Hal ini pastilah disebabkan karena jiwanya dihancurkan oleh Qin Tian sebelumnya. Xiaoyan adalah orang pertama yang menerobos Douzong di kolam darah. Yan Ran sebelumnya memang menunggu Xiaoyan keluar, namun karena terlalu lama ia memutuskan untuk pergi. Jin Si terlihat berendam, sebagai imbalan tambahan karena kali ini sudah merepotkan Xiaoyan membantu dirinya menghilangkan racun api di tubuhnya. Suku tikus pemakan emas akan menjadikan Xiaoyan sebagai teman seumur hidup, selain itu juga akan memberi semua informasi yang ingin diketahui oleh Xiaoyan. Suku tikus pemakan emas dikenal memiliki semua informasi di dunia monster, apa yang ingin diketahui oleh Xiaoyan mereka pasti akan memberitahu semuanya. Xiaoyan ingin tahu tentang klan Gu. Jin Gu terkejut mendengar perkataan Xiaoyan, ia memastikan apakah Xiaoyan mempunyai konflik dengan klan tersebut atau tidak. Setelah tahu bahwa Xiaoyan hanya ingin tahu dan tidak memiliki konflik, Jin Gu menjelaskan, berbicara soal klan Gu di seluruh Zongzu mereka adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh Aula Jiwa, Pagoda Pil, atau dunia monster. Adapun alasannya, klan Gu adalah klan marga yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Konon katanya mereka memiliki garis keturunan Doudi. Sambil mengobati Jin Si, Xiaoyan mendengarkan penjelasan dari Jin Gu, jika seseorang bisa mencapai ranah Doudi. Keturunannya juga akan memiliki bakat kultivasi yang unik. Mereka yang beruntung bahkan dapat mewarisi garis keturunan Doudi. Di seluruh benua Douki jarang ada kekuatan yang bisa bersaing dengan klan Gu yang mewarisi garis keturunan Doudi. Latar belakang klan Gu yang sangat kuat inilah alasan Suner ingin Xiaoyan mencapai Douzong lebih dulu sebelum mencarinya. Karena terlalu fokus Xiaoyan hampir melupakan Jin Si yang sedang berendam dan diingatkan oleh Jin Gu, namun ini bukanlah masalah. Kekuatan klan Gu berkumpul di wilayah timur dataran tengah. Sebagian besar anggota klan tinggal di alam Gu. Namun Jin Si tidak tahu di mana alam Gu berada. Master tingkat Doseng merobek kehampaan dan menciptakan ruang tersendiri. Kekuatannya jauh melampaui bayangan seseorang seperti mereka. Alam Gu itu dibangun oleh para Master Doseng klan Gu di masa lalu. Setelah penguatan dan perluasan selama bertahun-tahun, wilayahnya menjadi sangat luas. Dalam hati Xiaoyan bergumam setelah menyelamatkan gurunya ia akan pergi ke alam Gu. Saat ini racun api di tubuh Jin Si telah dihilangkan. Sisanya tinggal merawat tubuhnya dengan baik. Selanjutnya Xiaoyan akan pergi ke konferensi yang diadakan di Paviliun Angin Petir. Jin Gu memberitahukan bahwa Feng Qinger telah mencapai Douzong. Selain itu juga sebagai kandidat yang diunggulkan akan memenangkan konferensi ini. Kecepatan Xiaoyan kali ini sangatlah cepat. Ia mampu meninggalkan pegunungan Tianmu dengan cepat tanpa memakai sayap tulang. Berbekal peta yang ia miliki, Xiaoyan OTW Paviliun Timur Angin Petir yang jaraknya lumayan jauh. Begitu sampai ia merasakan kekuatan angin dan petir yang dahsyat. Konferensi ini menarik perhatian banyak orang. Xiaoyan yang telah menyamarkan penampilannya segera berbaur dengan orang-orang agar tak dicurigai. Sebelum masuk, ada dua orang tetua yang sebelumnya menemani Feng Qinger di pegunungan Tianmu. Kedua tetua tersebut bertugas menyeleksi calon peserta yang ikut konferensi. Siapa yang bisa bertahan 5 jurus darinya maka bisa ikut konferensi. Tentu saja bagi yang hanya ingin melihat alias menonton tidak perlu mengikuti seleksi ini dan dipersilahkan untuk naik tangga batu di sebelah kiri. Xiaoyan yang tak ingin mengikuti konferensi karena hal itu dapat membuatnya repot jika ketahuan identitasnya memilih untuk lewat tangga sebelah kiri.
Meski sempat dihentikan oleh tetua yang merasa bahwa Xiao Yan memenuhi kualifikasi dan disarankan untuk mencoba. Xiao Yan tak tertarik, ia beralasan bahwa dirinya hanya ingin mencari seseorang. Untungnya di sini kedua tetua tersebut tidak mencurigai Xiao Yan. Alasan tetua tersebut menyarankan Xiao Yan ialah karena ia merasa atribut api miliknya berfluktuasi saat Xiao Yan melangkah ke tangga batu. Setelah masuk, beberapa praktisi dari paviliun angin petir termasuk Fei Tian memberikan sambutan untuk menyambut kedatangan Lei Zunze. Lei Zunze adalah ketua paviliun angin petir. Begitu Lei Zunze muncul terjadi fluktuasi energi yang luar biasa dari seorang elit Dousun. Tak berapa lama datang juga Jian Zunze ketua paviliun 10.000 pedang yang nampaknya hubungannya tidak terlalu baik dengan Lei Zunze. Setelahnya disusul dengan kedatangan Huang Quan Zunze yang datang bersama dengan Wang Chen. Feng Zunze dari paviliun bintang jatuh datang paling akhir, ia bersama dengan Mu Qingluan. Sebelum dimulai Lei Zunze memberikan sambutan terlebih dulu, hari ini adalah pembukaan konferensi paviliun 4 penjuru. Tanah suci Gunung Petir adalah tempat paviliun angin petir berada. Lei Zunze berharap semua mematuhi aturan yang telah ditentukan. Kali ini ada 53 peserta yang akan bertarung, semua peserta akan bersaing secara bersamaan. Selain itu tidak boleh menyerang orang yang sudah menyerah. Pada babak ini hanya akan disisakan 4 besar. Semua peserta telah memasuki arena kecuali Feng Qinger dan kawan-kawan dari paviliun angin petir yang datang belakangan. Begitu pertarungan dimulai semuanya bertarung dengan sekuat tenaga untuk menjatuhkan lawan. Ada beberapa orang yang berniat untuk bergabung alias membentuk kelompok untuk bekerja sama. Wang Chen memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Ketika rekan Wang Chen tersebut menyerang Feng Qinger, mereka semua malah dijatuhkan tak berdaya karena perbedaan kekuatan, bahkan Jian Zunze dan Feng Zunze memuji kekuatan Feng Qinger. Wang Chen yang menurut Huang Quan Zunze kemampuannya masih kalah dari ketiga paviliun lainnya. Ia optimis paviliun yang ia pimpin akan berada di peringkat terakhir. Di antara para peserta yang ada di arena nampak Lin Yan juga mengikuti konferensi ini. Hal ini membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Beberapa tahun telah berlalu kini Lin Yan juga telah mencapai Do Huang. Terlihat Lin Yan sedang dijebak oleh Wang Chen. Begitu masuk jebakan, Wang Chen segera melangsungkan serangan yang membuat Lin Yan terluka. Meski telah menyerah, Wang Chen masih saja menyerang Lin Yan. Hal ini membuat Xiao Yan khawatir dan menoleh ke arah penjaga yang tidak berbuat apa-apa. Ketika Lin Yan hendak dibunuh, Xiao Yan terpaksa turun ke arena untuk menyelamatkan sobat karibnya itu. Meski telah melakukan penyamaran, nampaknya Lin Yan masih mengenali Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan meminta Lin Yan untuk merahasiakannya dengan tidak menyebutkan namanya. Para penjaga pun bertindak karena Xiao Yan telah mengganggu jalannya konferensi. Meski begitu Xiao Yan mempunyai alasan yang kuat untuk membuat para penjaga itu diam. Xiao Yan protes kepada para penjaga yang tidak bertindak ketika Lin Yan sudah menyerah. Bukannya minta maaf atas kesalahannya, Wang Chen kembali merendahkan kekuatan Lin Yan, yang menurutnya Lin Yan hanya beruntung bisa bertahan hingga saat ini. Namun perkataan itu langsung dikembalikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan berkata Wang Chen bisa bertahan sampai sekarang hanya mengandalkan serangan diam-diam. Pernyataan tersebut bahkan ditanggapi oleh Huang Quan Zunze. Menurutnya apa yang dilakukan oleh paviliun musim semi kuning bukanlah sesuatu yang harus dikritik oleh generasi muda seperti Xiao Yan.
Yang mengejutkan adalah dengan kekuatan Huan Quan Zunze yang sudah menjadi elit Douzun, ia tidak bisa mengetahui kemampuan dari Xiao Yan. Xiao Yan menangkupkan tangan dan kembali menjelaskan jika Wang Chen telah melanggar aturan. Kemudian Lei Zunze meminta pendapat ketiga orang di sampingnya tentang masalah ini. Jika menurut aturan, orang yang mengganggu jalannya konferensi akan dipukul dengan petir sebanyak 50 kali dan diusir dari Gunung Petir. Menurut Feng Zunze orang itu tidaklah salah, pemberian penghargaan dan hukuman tidak jelas. Jian Zunze mendukung apa yang dikatakan oleh Feng Zunze dan menyarankan agar membiarkan orang tersebut untuk membawa temannya pergi, dan konferensi dilanjutkan. Karena hal itu, Huang Quan Zunze setuju membiarkan Xiao Yan pergi, namun Xiao Yan harus bertanding dengan Wang Chen karena sebelumnya Xiao Yan keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Wang Chen. Jika Xiao Yan menang maka ia dapat membawa temannya pergi dengan selamat. Jika tidak berani menantang, Wang Chen meminta Xiao Yan bersujud 3 kali kepada gurunya untuk meminta maaf. Lalu berguru dengan dirinya, maka ia akan melupakan masalah ini. Tentu Xiao Yan tidak akan tunduk dengan orang seperti ini. Ia meyakinkan Lin Yan untuk tidak perlu khawatir dan menerima tantangan tersebut. Saat ini Wang Chen telah mencapai Douzong setengah langkah. Meski begitu kekuatan bocah ini agak aneh. Kebetulan bisa membiarkan Wang Chen latihan. Begitulah gumam Huang Quan Zunze dalam hati. Ia pun meminta Lei Zunze agar memberikan waktu untuk bertarung. Tanpa kata-kata lagi, Lei Zunze segera memberikan isyarat dengan lambaian tangannya. Seolah sudah mengerti, para praktisi itu pun segera menjauh dari arena. Termasuk juga murid yang ikut dalam konferensi. Sebelum pertarungan dimulai, Huang Quan Zunze berkomunikasi dengan Wang Chen lewat telepati. Ia meminta Wang Chen untuk menyelesaikan masalah ini, jika gagal maka harus menanggung konsekuensinya. Dengan percaya diri Wang Chen meyakinkan gurunya, bahwa dirinya Wang Chen pasti akan membuatnya membayar atas perbuatannya. Tak melupakan jika Lin Yan sedang terluka, Xiao Yan memberikan pil untuknya sembari berkata aku tidak akan memakan waktu terlalu lama. Lin Yan mengerti, ia pun menjauh. Jika Xiao Yan terluka, Lin Yan takkan memaafkannya meski harus mengorbankan nyawanya. Tak ingin buang waktu, Wang Chen segera melakukan serangan. Melihat Xiao Yan menggunakan pedang berat, Feng Zunze sedikit terkejut. Dalam pertukaran pertama Wang Chen belum mampu melukai Xiao Yan, yang membuat dirinya mengeluarkan momentum begitu kuat, yakni momentum setengah langkah menuju Douzong. Wang Chen belum tahu jika di depannya adalah seorang elit Douzong. Jika tahu mungkin tidak akan searogan ini. Tak ingin berlama-lama karena hal ini bisa saja membuat identitasnya terungkap. Xiao Yan berniat mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Belati tajam secara bertubi-tubi menghantam ke arah Xiao Yan, tapi ini belumlah seberapa. Xiao Yan masih dengan mudah menahan serangan ini. Beberapa orang dapat merasakan kekuatan Xiao Yan yang berada di ranah Douzong. Melihat kemampuan Xiao Yan, lantas Lei Zunze menyuarakan pendapatnya bahwa Wang Chen akan kalah. Hal ini dibantah oleh Huang Zunze karena pertarungan belumlah berakhir, masih belum bisa dianggap jika Wang Chen kalah. Menang kalah belum dapat dipastikan. Setelah dihujam serangan Wang Chen, Xiao Yan sedikit menggunakan api surgawi untuk melakukan serangan balik yang membuat Wang Chen terluka. Awalnya Wang Chen terkejut mengetahui jika bocah tak dikenal di depannya ini adalah seorang elit Douzong, namun hal itu tidak membuat dirinya menyerah. Ia pun mengeluarkan teknik terkuat yang ia kuasai. Tangan hitam besar dari atas menerkam tubuh Xiao Yan. Tak ada pergerakan sama sekali dari Xiao Yan selama beberapa saat. Tiba-tiba api berwarna hijau dengan cepat membakar tangan hitam besar tersebut yang membuatnya musnah seketika. Wang Chen sang pengguna jurus juga terkena serangan api tersebut yang membuat dirinya harus merasakan panasnya api surgawi membakar tubuhnya. Ia pun terjatuh tak berdaya setelah padamnya api surgawi.
Tentu kekalahan Wang Chen membuat Huang Zunze kesal. Karena urusan sudah selesai, Xiaoyan berniat segera pergi, namun hal itu tak bisa ia lakukan akibat identitasnya telah diketahui oleh Wang Chen. Wang Chen tanpa ragu membongkar identitas Xiaoyan di hadapan ribuan pasang mata. Semuanya terkejut tak percaya dengan ini, tak percaya Xiaoyan yang mempunyai masalah dengan paviliun angin petir berani datang ke konferensi ini. Secepat kilat Fei Tian berada di depan Lin Yan mengarahkan serangan. Xiao Yan menyadarinya tepat waktu. Ia mendorong Lin Yan lalu segera menghindar. Namun hal ini belumlah cukup. Fei Tian berhasil menembuskan tangannya di dada Xiao Yan. Untungnya itu hanya tubuh ilusi petir yang dibuat oleh Xiao Yan. Pertarungan terus berlanjut. Xiao Yan berusaha memprovokasi Lei Zunze dengan kata-kata liciknya agar Lei Zunze tidak bertindak. Karena jika Lei Zunze benar-benar bertindak, takutnya ia tidak akan bisa kabur atau bahkan kehilangan nyawa. Pertukaran jurus begitu intens. Tentu Fei Tian lebih unggul, sayangnya sejauh ini serangan Fei Tian belum membuat Xiao Yan mengalami luka. Saat di ujung tanduk, Feng Zunze melihat cincin Yao Chen yang dikenakan oleh Xiao Yan. Hal ini membuat dirinya terkejut dan secepat kilat menghentikan serangan Fei Tian lalu melemparkannya. Ia segera meraih tangan Xiao Yan menatap cincin tersebut dan menanyakan dari mana Xiao Yan mendapatkan cincin itu, juga apa hubungan Xiao Yan dengan pemilik cincin tersebut. Dengan nada yang rendah Xiao Yan memberitahu bahwa hubungan mereka adalah guru dan murid. Selain itu ia juga menunjukkan api surgawi milik gurunya. Melihat api tersebut, Feng Zunze ingat ketika dulu ia sekarat karena keracunan. Jika bukan karena api tersebut mungkin dirinya sudah mati. Feng Zunze yakin api ini memang diwariskan Yao Chen pada Xiao Yan karena adanya segel di dahi Xiao Yan. Xiao Yan memberitahukan jika gurunya saat ini berada di tangan Aula Jiwa. Feng Zunze mengenalkan nama aslinya yakni Feng Xian. Jika Xiao Yan tak keberatan ia dapat menganggapnya sebagai guru. Feng Zunze memutuskan untuk melindungi Xiao Yan meski harus bertarung dengan paviliun angin petir. Hal ini membuat Lei Zunze bertanya-tanya sebenarnya apa hubungan Xiao Yan dengan Feng Zunze. Ia pun melangkah ke depan, karena Xiao Yan telah mempelajari langkah 3000 petir dan tubuh ilusi petir, ia tak bisa melepaskan Xiao Yan begitu saja, karena itu akan merusak citra dari paviliun angin petir. Dengan suara tegas Xiao Yan memberitahukan bahwa langkah 3000 petir ia dapatkan di pelelangan. Sedangkan tubuh ilusi petir, semua gulungan sudah diambil oleh Fei Tian. Mengenang hubungannya dengan Feng Zunze, Lei Zunze akan menyerahkan masalah ini kepada Fei Tian. Membiarkan mereka berdua bertarung dan tidak ada yang ikut campur. Fei Tian lebih senior jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Feng Zunze merasa keberatan dengan hal tersebut. Hal ini membuat Lei Zunze tak bisa menahan amarahnya. Aura petir seorang Douzun meledak dalam tubuhnya. Tak tinggal diam, Feng Zunze juga mengeluarkan aura Douzun miliknya. Semua orang terdiam beberapa saat sebelum akhirnya Feng Qinger maju ke depan menggantikan Fei Tian untuk bertarung dengan Xiao Yan. Jika Xiao Yan kalah maka Xiao Yan tak boleh menggunakan teknik dari paviliun angin petir lagi di masa depan. Namun jika Xiao Yan menang, dendam ini akan dihapuskan alias selesai. Syaratnya Xiao Yan tak boleh menggunakan kekuatan jiwa orang lain. Jian Zunze juga setuju dengan ini, karena Fei Tian memang lebih senior dari Xiao Yan. Hal ini agak kurang cocok jika membiarkan Fei Tian bertarung dengan Xiao Yan. Ia lebih setuju Feng Qinger menjadi lawannya. Sebelum meninggalkan arena, Feng Zunze mengingatkan Xiao Yan untuk berhati-hati karena Feng Qinger bukanlah Douzong biasa. Aduh, teman aba ini apa tidak tahu ya jika Mang Oyen juga bukanlah Douzong sembarangan. Setelah semua disepakati, pertarungan pun dimulai. Feng Qinger tak mau membuang waktu, dengan segera ia melancarkan serangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Xiao Yan dengan langkah 3000 petir. Di sini Feng Qinger masih menganggap jika Xiao Yan itu kuat karena mengandalkan kekuatan luar, bukan kekuatannya sendiri.
Maka dari itu ia sangat yakin Xiaoyan itu sebenarnya tidaklah kuat dan akan ia buktikan dengan pertarungannya kali ini. 真正的力量。我这些手段，我心里今日欲 Serangan secara bertubi-tubi menghujami Xiaoyan. Xiaoyan hanya mampu bertahan kali ini, serangan tersebut tak berhenti dan terus berjalan secara terus-menerus. Dengan ketapel atribut petirnya pertahanan Xiaoyan dibuat retak oleh Feng Qinger. 取你命！ Banyak orang yakin jika Xiaoyan pastilah sudah lenyap dengan serangan kuat semacam itu. Melihat kejadian ini, Feng Zunze mengeluarkan kekuatan di tangannya. Dimaksudkan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu tidak diinginkan terjadi. Hal ini rupanya dirasakan oleh Lei Zunze. Ia juga melakukan hal yang sama, namun dengan maksud yang berbeda. Kemungkinan Lei Zunze akan menghentikan Feng Zunze. Jika Feng Zunze melakukan tindakan, Xiaoyan belumlah mati. Ia masih hidup dan mengeluarkan teratai api indah miliknya. Api surgawi terbang menghalau serangan Feng Qinger. Feng Qinger dengan segera menambahkan kekuatannya. Siapa yang menyangka teratai api Xiaoyan mampu menahan serangan kuat seperti itu? Keduanya nampak berusaha keras hingga terjadilah ledakan dari benturan kekuatan tersebut. Seketika suasana hening beberapa saat sebelum Xiaoyan kembali mengerahkan teratai api yang rupanya teratai api miliknya belumlah padam. Dengan cepat sebuah kekuatan menyelimuti Feng Qinger. Kekuatan ini mampu menahan teratai api hingga membuat teratai api meledak lalu menghilang. Feng Qinger mulai serius, serangan Xiaoyan memaksa Feng Qinger menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Dua sayap indah tumbuh di tubuh Feng Qinger yang membuatnya semakin menawan. Munculnya sayap tersebut membuat Xiaoyan merasa seakan pernah melihatnya, namun dirinya belum tahu pasti apakah sayap tersebut adalah sama. Metode ini membuat Feng Qinger meningkatkan kekuatannya hingga Douzong bintang 3. Xiaoyan ditekan oleh kekuatan yang menakutkan ini, beberapa saat kemudian esensi darah suku Phoenix yang berada di dalam cincin penyimpanannya bereaksi. Hal ini membuat Xiaoyan menduga jika Feng Qinger adalah orang dari suku Phoenix. Pantas saja Lei Zunze secara pribadi bertindak menutup aura Feng Qinger, tak ingin terus ditekan, Xiaoyan juga menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatannya. Meski begitu Feng Qinger menganggap usaha Xiaoyan ini sia-sia. Di sini ia masih meremehkan Xiaoyan. Ia pun kembali melakukan serangan kali ini begitu intens yang membuat Xiaoyan hanya bisa menghindar ke sana kemari layaknya membawa alamat palsu. Feng Zunze setelah mengetahui bahwa Feng Qinger adalah dari suku Phoenix, ia bertanya bukankah jika terjadi apa-apa dengan Feng Qinger Xiaoyan akan menyinggung seluruh klan Phoenix. Lei Zunze menanggapi hal tersebut, ia tak yakin bocah itu mampu mengalahkan Feng Qinger, dengan metode peningkatan kekuatan ini, bahkan Feng Qinger tidak bisa dikalahkan oleh tetua kuat paviliun angin petir, karena pertarungan masihlah berlangsung. Feng Zunze mengingatkan Lei Zunze agar sebaiknya tidak terlalu dini menyimpulkan hal yang belum pasti. Xiaoyan masih berusaha menghindar agar tak terkena serangan bertubi-tubi Feng Qinger, dengan kecepatannya saat ini, ia kesulitan lolos dari serangan. Ia pun berusaha mendekat dengan mengeluarkan pedang berat. Setelah berkelok-kelok sedemikian rupa ia pun berhasil mendekat. Ia ingin mengayunkan pedangnya namun secepat kilat kekuatan Feng Qinger menyerang lebih dulu yang membuatnya terjatuh ke arena tanpa daya. Beberapa saat tak ada pergerakan mengira Xiaoyan telah dikalahkan. Namun siapa sangka ia kembali bangkit dengan teratai api di tangannya, kemudian ia melompat ke atas dan menghindari serangan Feng Qinger yang berusaha menahannya agar tidak mendekat. Setelah berhasil mendekat ia melepaskan teratai api tersebut dengan indahnya. Burung besar di atas Feng Qinger diterbangkan ke depan menghalau teratai api. Sepertinya kedua kekuatan ini sama-sama menakutkan. Tabrakannya memancarkan energi hingga pinggir arena. Setelah sekian lama beradu terlihat teratai api memang lebih kuat.
Belum sempat burung miliknya benar-benar hancur, Feng Qinger mengeluarkan lonceng raksasa untuk menghentikan teratai api juga mengurung Xiao Yan di dalamnya. Lonceng ini diciptakan oleh leluhur suku Phoenix yang berada di ranah Douseng. Konon Douzong bintang 6 juga akan sulit untuk meloloskan diri jika sudah terjebak di dalam lonceng. Hal ini membuat Feng Zunze khawatir dan beranjak dari tempat duduknya. Lei Zunze yang sudah yakin akan kekalahan Xiao Yan, ia juga beranjak dari duduknya. Ia tertawa dengan penuh kesombongan. Sayangnya ekspresinya segera berubah dengan keterkejutan setelah melihat ada kekuatan dari dalam. Lonceng yang seakan ingin menghancurkan lonceng tersebut. Benar saja lonceng tersebut retak lalu hancur. Terlihatlah Xiao Yan yang nampak kelelahan, mungkin sudah mencapai batasnya. Mu Qingluan saja tidak yakin bisa melarikan diri dari lonceng ini jika dirinya yang terkurung di dalamnya. Dari cincin penyimpanan Xiao Yan mengeluarkan 3 pil berwarna kuning lalu memakannya sekaligus. Nampak keadaannya sekarang jauh lebih baik. Pertarungan dilanjutkan, kali ini mereka melakukan pertarungan jarak dekat. Feng Qinger terlempar ke atas lalu Xiao Yan menendangnya dengan keras hingga ia jatuh ke bawah menghantam lantai arena. Qinger menggunakan tubuh ilusi petir bermaksud ingin mengelabui Xiao Yan tapi tidak berhasil. Terlihat noda darah di sudut mulut Feng Qinger yang cantik. Namun ia tak mau jika dikalahkan oleh Xiao Yan, ia pun kembali melakukan perlawanan. Di saat sebagian tangannya menyentuh cincin penyimpanan milik Xiao Yan, esensi darah suku Phoenix kembali bereaksi. Xiao Yan dengan segera menyelimuti tangannya dengan api surgawi agar tidak ketahuan. Meski begitu Qinger telah menyadari esensi darah tersebut. Melihat ada yang tidak beres, Lei Zunze dan Feng Zunze menghampiri mereka berdua dan menanyakan apa yang terjadi. Jika hal ini ketahuan maka akan sangat merepotkan mengingat reputasi suku Phoenix di dataran tengah. Di sini Xiao Yan berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Feng Qinger dan menuduh jika Feng Qinger hanya memfitnah dirinya lantaran tidak mau mengakui kekalahan. Mendengarnya, Feng Qinger berniat memeriksa cincin penyimpanan Xiao Yan. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Feng Zunze. Di sini Feng Qinger tetap ingin memeriksa cincin Xiao Yan dengan metode pencarian milik suku Phoenix. Jika tetap tidak ada hasil ia bersedia meminta maaf. Agar tidak dicurigai, tanpa ragu Xiao Yan menyetujui hal tersebut dan siap diperiksa. Feng Qinger bingung mengapa darah esensi Phoenix tidak ada saat ia selesai memeriksa padahal sebelumnya ia benar-benar merasakan esensi darah tersebut. Lantas ia menduga jika Xiao Yan menyembunyikannya. Demi melindungi Xiao Yan Feng Zunze menggertak Feng Qinger agar tidak bertindak keterlaluan, jika terus saja seperti ini ia takkan memberikan wajah kepada suku Phoenix. Lei Zunze di samping juga mengingatkan Qinger agar tidak bertindak sembarangan karena bisa jadi ini adalah kesalahpahaman. Dengan rasa kesal Feng Qinger berbalik membelakangi Xiao Yan bermaksud menghampiri Lei Zunze, ia masih belum bisa menerima hasil yang didapat dan tetap akan mencari tahu kebenaran tentang esensi darah yang ia rasakan. Sebelum menalangkah lebih jauh Xiao Yan menagih janji Qinger untuk meminta maaf jika apa yang ia tuduhkan tidak terbukti kebenarannya. Mungkin karena terbawa suasana Qinger tidak ingat akan janji tersebut maka dari itu setelah diingatkan oleh Xiao Yan, ia pun berhenti dan meminta maaf dengan kata-kata yang sangat baik. Hanya saja raut wajahnya masih menunjukkan rasa kesal yang tak dapat ia tutupi. Atas kemenangan Xiao Yan, sesuai kesepakatan sebelumnya dendam antara Paviliun Angin Petir dan Xiao Yan akan dihapuskan. Lei Zunze sudah tidak akan mempermasalahkannya lagi asalkan Xiao Yan tidak menyebarkan langkah 3.000 petir kepada orang lain. Mengenai konferensi 4 paviliun ini Feng Zunze menyarankan posisi pertama 4 paviliun tetap menjadi milik Paviliun Angin Petir, lalu ia langsung berpamitan dengan alasan masih ada urusan penting. Setelah kepergian mereka, Lei Zunze kembali memastikan tentang esensi darah yang dirasakan oleh Feng Qinger, kemudian ia meminta Feng Qinger untuk menyampaikan masalah ini kepada klan, biarpun Xiao Yan dilindungi oleh Paviliun Bintang Jatuh. Berdasarkan kekuatan klan Phoenix tidak sulit menghadapi bocah itu. Saat di perjalanan Xiao Yan tiba-tiba merasakan rasa sakit. Mengira jika Xiao Yan terluka, mereka pun bergegas mencari tempat untuk menyembuhkannya lebih dulu. Xiao Yan mengeluarkan esensi darah Phoenix yang ia sembunyikan di dalam api surgawi. Muncullah fluktuasi energi merah saat 3 tetes esensi darah tersebut dikeluarkan. Hanya sekali lihat Mu Qingluan langsung mengetahui jika esensi darah ini adalah garis keturunan Douzun klan Phoenix.
Untungnya Kinger tidak menemukannya. Jika klan Phoenix mengetahui hal ini sudah dapat dipastikan mereka akan terus memburu Xiaoyan. Feng Zunze mengingatkan bahwa hal ini tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Meski 3 tetes darah Phoenix telah ditarik keluar, Xiaoyan tetap merasakan kesakitan karena belum semua berhasil dikeluarkan. Sisanya masih ada di dalam tubuhnya yang kemungkinan telah menyebar ke seluruh tubuh akibat suhu tinggi dari api surgawi. Xiaoyan mengumpulkan semua esensi pada satu tempat. Bermaksud hendak menyerapnya. Awalnya sih baik-baik saja namun energi esensi darah ini terlalu ganas. Jika tidak bisa menyerap semuanya pasti akan terjadi hal buruk. Diketahui meski esensi darah Phoenix bisa meningkatkan kekuatan tapi jika tubuh tidak sanggup menerima kekuatan tersebut kemungkinan akan meledak dan mati. Selain itu jika memaksa esensi darah keluar dengan kekuatan luar, biarpun Xiaoyan selamat juga pasti akan terluka parah. Untuk saat ini mereka hanya bisa melihat dan mengamati situasi. Lin Yan dan Mu Qingluan berjaga di luar agar tidak ada yang mengganggu. Mu Qingluan menciptakan dinding penghalang untuk memastikan tidak ada orang yang mendekat. Xiaoyan berteriak keras akibat merasakan kesakitan yang luar biasa. Ini karena tubuhnya tidak bisa menahan kekuatan sebesar ini, meski sudah tidak tahan lagi ia tetap berusaha keras. Melihatnya Feng Zunze berniat mengambil jalan terbaik jika Xiaoyan benar-benar tidak bisa menyerap energi dari esensi darah tersebut, yakni dengan mengeluarkan esensi darah secara paksa untuk menyelamatkan hidup Xiaoyan. Saat di ujung tanduk Xiaoyan mencoba mengeluarkan sayap tulang dan alhamdulillah cara ini berhasil digunakan untuk menyerap energi berlebih dari esensi darah Phoenix. Sayap tulang itu mengejutkan Feng Zunze. Ia tak percaya murid Yao Chen ini berani memurnikan barang yang bahkan dirinya dan Yao Chen saja berpikir ribuan kali untuk menyentuh barang-barang milik klan Phoenix. Ia mengingatkan Xiaoyan agar tidak menggunakan sayap tersebut sembarangan karena akan menjadi masalah besar jika diketahui oleh klan Phoenix. Setelah menyerap semua energi berlebih tak disangka sayap tulang menjadi semakin kuat. Tubuh Xiaoyan juga menjadi lebih kuat. Ini terbukti ketika Lin Yan merasa kesakitan saat memukul Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menceritakan apa yang terjadi kepada gurunya hingga bisa diculik oleh aula jiwa. Mendengarnya Feng Zunze tak bisa menahan amarahnya apalagi setelah tahu jika Yao Chen dibunuh oleh Han Feng muridnya sendiri. Ia meminta Mu Qingluan untuk menyampaikan perintah menangkap Han Feng. Sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan, mengingat Xiaoyan sudah menangkap Han Feng meski sekarang itu hanya tubuh arwah. Xiaoyan mengeluarkan Han Feng. Han Feng sangat ketakutan melihat Feng Zunze ada di hadapannya. Ia hendak kabur. Sayangnya Feng Zunze melakukan serangan yang membuat bahkan batu besar hancur. Han Feng sangat ketakutan untungnya serangan tersebut tidak benar-benar ditujukan kepadanya. Lalu Feng Zunze menangkap dan mencekik Han Feng. Saat ingin membunuh Han Feng, Xiaoyan melarangnya karena saat ini Han Feng masih berguna. Hanya Han Feng yang mengetahui di mana keberadaan Yao Chen. Han Feng mengatakan jika Yao Chen dikurung di kota Ming, wilayah barat dataran tengah. Ada cabang aula jiwa di sana. Feng Zunze tak menyangka ada cabang aula jiwa di kota Ming. Sepengetahuan Feng Zunze setidaknya ada 2 dozun yang menjaga aula cabang. Apalagi di sana mengurung Yao Chen. Kemungkinan ada lebih dari 2 dozun yang berjaga. Han Feng yang tidak jujur memberikan informasi kepada Feng Zunze kembali dikurung dalam botol. Ia tak dibunuh karena berpikir masih berguna suatu saat. Feng Zunze menceritakan kejadian masa lalu. Waktu itu ia samar-samar menyadari bahwa aula jiwa sedang menjalankan rencana besar yang butuh banyak alkemis. Saat dirinya berburu harta di reruntuhan bersama Yao Chen, mereka bertarung dengan aula jiwa. Kemungkinan saat itu Yao Chen sudah menjadi sasaran aula jiwa. Diketahui Yao Chen adalah ketua paviliun bintang jatuh yang belum pernah menampakkan diri. Waktu itu, Yao Chen dan Feng Xian mendirikan paviliun bintang jatuh. Meski Yao Chen menghilang selama beberapa tahun, Feng Xian selalu percaya dia akan kembali. Posisi ketua selalu dijaga untuknya. Untuk menyelamatkan Yao Chen mereka tidak boleh gegabah. Selain itu juga tidak boleh orang lain tahu tentang masalah ini. Kalau tidak jika aula jiwa memindahkan Yao Chen takut ia akan lebih sulit untuk menemukannya. Feng Zunze akan mengutus orang untuk mencari tahu kemampuan dari cabang aula jiwa. Ia menenangkan Xiaoyan bahwa mereka belum terlambat jika bertindak pada saat itu. Apalagi ilmu pembuatan pil Yao Chen masih berguna bagi aula jiwa. Tentu mereka tidak akan membunuh Yao Chen begitu saja, selanjutnya Feng Zunze akan kembali ke paviliun bintang jatuh sedangkan Xiaoyan akan pergi mengikuti konferensi pil di Pagoda Pil. Mendengar konferensi pil, Feng Zunze memberitahu bahwa Yao Chen pernah menjadi juara pertama di konferensi pil.
Sebagai murid Yao Chen, Xiaoyan tidak boleh merusak reputasinya. Tujuan utama Xiaoyan mengikuti konferensi pil ialah untuk mendapat kesempatan menaklukkan api 3000 pembakaran. Dengan mendapatkan api surgawi tersebut maka kekuatannya akan meningkat dan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Dousun. Feng Zunze memberikan giok bintang kepada Xiaoyan. Jika Xiaoyan bertemu masalah yang tidak dapat ia selesaikan, Xiaoyan dapat menghancurkan giok ini. Dengan begitu Feng Zunze akan datang menemui Xiaoyan. Yao Chen menyerahkan teknik pembakaran kepada Xiaoyan adalah bukti bahwa Yao Chen begitu menghargai Xiaoyan. Xiaoyan mengerti akan hal itu. Ia sudah menganggap gurunya sebagai ayah. Karena jika tidak ada gurunya tidak ada dirinya yang sekarang. Ia akan melakukan apapun demi menyelamatkan gurunya bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Sebelum pergi Feng Zunze akan mengatakan akan segera menemukan informasi tentang cabang aula jiwa di kota Ming. Juga akan menghubungi seorang master yang mempunyai hubungan baik dengan Yao Chen untuk menyelamatkannya bersama. Xiaoyan sangat berterima kasih atas bantuan Feng Zunze. Feng Zunze bersyukur mendapat kabar tentang Yao Chen setelah bertahun-tahun. Di perjalanan Xiaoyan kembali mengingat Xian dan dokter peri kecil. Ia berharap mereka tiba di kota Pil dengan lancar. Pagoda Pil berada di kota Pil. Ini adalah tempat dengan jumlah alkemis terbanyak di seluruh benua. Biarpun menggunakan lubang ruang juga memerlukan waktu setidaknya 1 bulan. Maka dari itu mereka tidak boleh membuang waktu lagi. Sampailah Xiaoyan di kota Tianhuang. Tempat di mana Liu Qing berada. Ia sampai lebih dulu daripada Lin Yan. Tahu sendirilah Xiaoyan udah Douzong sementara Lin Yan baru Dou Huang, kecepatan Xiaoyan tentu jauh lebih cepat. Xiaoyan sebenarnya sudah mengurangi kecepatannya, jika tidak, mungkin dia sudah bersantai sambil minum kopi ini bersama Liu Qing. Tujuan Xiaoyan datang ke kota ini tak lain karena adanya lubang cacing yang bisa langsung mengarah ke wilayah Pil. Keluarga Liu adalah pengelola dari lubang cacing ini, tapi penguasa sebenarnya di wilayah ini, yang membentang ribuan mil adalah lembah api berkobar. Yakni salah satu dari 3 lembah. Mendengarnya Xiaoyan mengingat sesuatu nih tentang 3 transformasi misterius api surgawi. Saat itu gurunya memberitahu bahwa teknik itu adalah harta karun dari lembah api berkobar. Xiaoyan yang memiliki teknik pembakaran. Jika suatu saat mengumpulkan 3 jenis api surgawi pada saat yang bersamaan akan mengaktifkan 3 transformasi. Dengan penambahan kekuatan semacam itu bahkan seorang generasi pendahulu yang menciptakan metode rahasia ini takutnya tidak bisa menduganya. Fondasi lembah api berkobar ini cukup kuat, mereka juga mewarisi sejenis api surgawi yang disebut api guntur 9 naga. Siapa sangka Lin Yan mengetahui banyak hal. Bahkan ia mengingatkan Xiaoyan untuk tidak sembarangan menggunakan 3 transformasi misterius api surgawi. Hal ini karena jika sampai diketahui oleh lembah api berkobar akan menjadi masalah besar. Di tengah perjalanan, mereka mendengar jika keluarga Liu mengalami masalah dengan keluarga Cheng yang memperebutkan hak pengelola lubang cacing. Lantas Xiaoyan mempercepat jalannya menuju ke tempat terjadinya perebutan tersebut. Di sana ada seorang tetua dari lembah api berkobar bernama Chihuo. Ia menyampaikan perintah ketua lembah berkaitan dengan pengelolaan lubang cacing di kota Tanhuang ini. Siapa yang bisa menemukan alkemis tingkat tinggi untuk membantu ketua lembah memurnikan Pil. Maka hak pengelolaan lubang cacing dalam 3 tahun mendatang akan diserahkan kepada keluarga mereka. Di sini keluarga Cheng telah membawa seorang alkemis bernama Zheng Xiu. Menurutnya Master Zheng Xiu terhitung mendekati alkemis papan atas yang hebat. Berbeda dengan keluarga Cheng, keluarga Liu nampak keberatan dengan hal tersebut dan meminta tetua Chihuo memberikan waktu beberapa hari lagi. Keluarga Cheng mendesak agar tetua Chihuo tidak menunda masalah ini, karena berkaitan dengan ketua sekte lembah api berkobar. Tetua Chihuo sepertinya juga tidak berani menunda masalah ini, ia hanya memberikan batas waktu sampai hari ini saja, jika keluarga Liu tidak bisa mengundang alkemis kelas 6. Hak pengelolaan lubang cacing akan diberikan kepada keluarga Cheng. Beberapa saat kemudian setelah keluarga Liu kaget bercampur bingung dengan pernyataan tetua Chihuo terdengar suara bergema di langit itu adalah suara Xiaoyan. Semua mata kini tertuju ke arah di mana suara itu berasal. Aura kuat seorang elit Douzong menyebar dari tubuh Xiaoyan. Begitu dia turun, Liu Qing nampak familiar dengan sosok yang berada di depannya ini meski Xiaoyan saat ini memakai topeng. Tak berapa lama Lin Yan juga telah sampai. Segera mereka bertegur sapa karena sudah lama tidak bertemu. Selanjutnya Xiaoyan menghampiri Liu Qing dan menyapanya. Alhasil Liu Qing terkejut dan langsung mengenalinya.
Namun saat ia hendak menyebut nama Xiaoyan, segera Linian mencegahnya, lalu memberitahu jika Xiaoyan akhir-akhir ini mempunyai masalah dengan paviliun angin petir. Hanya melihatnya saja Xiaoyan tahu kultivasi Liu Qing saat ini sudah mencapai Dou Huang bintang 7. Di mana itu lebih kuat dibandingkan dengan Linian. 你小子现在已经突破斗宗了。 Melihat adanya seorang Douzong yang datang membantu keluarga Liu tak membuat keluarga Cheng kehilangan percaya diri. Ia masih yakin alkemis yang ia bawa jauh lebih hebat. Xiaoyan menawarkan bantuan namun Liu Qing menolaknya dengan halus karena ia tidak mau Xiaoyan mendapatkan masalah karena dirinya. Mendengar penolakan Liu Qing, Xiaoyan kembali mengingatkan saat Liu Qing ikut dengan dirinya ke kerajaan Jiama saat itu. Ia berkata demikian agar Liu Qing tidak sungkan jika membutuhkan bantuan temannya. Lantas Xiaoyan berjalan ke depan menuju tetua Chihuo. Ia bersedia bertanding dengan master dari keluarga Cheng. Mendengarnya tetua Chihuo sedikit terkejut. Tak menyangka jika Xiaoyan juga seorang alkemis. Master Zheng Xiu maju beberapa langkah. Ia akan mengakui kemenangan Xiaoyan jika Xiaoyan mampu mengalahkan dirinya dengan kekuatan jiwa. Akhirnya mereka berdua pun bertanding. Zheng Xiu yang banyak omong langsung dikasih paham nih sama Xiaoyan dengan cara menekannya. Kekuatan penekanannya sungguh mendominasi, di mana kekuatan seperti ini hanya bisa tetua Chihuo rasakan pada beberapa tetua di Menara Pil. Melihat perwakilannya seperti itu tentu membuat keluarga Cheng begitu terkejut seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Master Zheng Xiu berusaha menahan tekanan dari Xiaoyan namun ia tetap kewalahan. Dengan palu besar Xiaoyan dengan mudah menghancurkan pertahanan dari Master Zheng Xiu yang membuatnya seketika terlempar tak berdaya. 给我破！ Keluarga Cheng masih belum percaya akan kekalahan mereka. Di sisi lain keluarga Liu nampak bersorak gembira atas kemenangan Xiaoyan. Dengan hasil ini hak pengelolaan lubang ruang kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan kembali menjadi milik keluarga Liu. Di sini Xiaoyan mengenalkan dirinya sebagai Yan Xiao. Atas kemenangannya mewakili keluarga Liu, Xiaoyan harus ikut dengan tetua Chihuo ke lembah api berkobar. Sejenak Xiaoyan berpikir tentang kemungkinan mendapat versi lengkap dari 3 transformasi misterius api surgawi. Karena memang kesepakatan awalnya demikian. Sembari mencari peluang ia pun menyetujui untuk ikut ke lembah api berkobar. Namun sebelum itu ia menghampiri teman-temannya lebih dulu. Nampak Linian begitu khawatir pada Xiaoyan yang hendak pergi ke lembah api berkobar. Mengingat Xiaoyan mempelajari teknik yang berasal dari lembah tersebut. Melihat temannya sangat mengkhawatirkannya Xiaoyan tidak tega dan meyakinkan Linian agar tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Selain itu ia juga meminta Liu Qing untuk melakukan sesuatu untuknya. Baru setelah itu Xiaoyan pergi bersama tetua Chihuo menuju lembah api berkobar. Diketahui bahwa alasan ketua lembah api berkobar mencari alkemis ialah membantu dirinya memurnikan pil tingkat tinggi. Ketua lembah mengundang banyak alkemis dan akan memilih 2 orang dari mereka. Jika berhasil, lembah api berkobar pasti akan berterima kasih. Walaupun pada akhirnya Xiao tidak terpilih. Lembah api berkobar juga tidak akan membiarkan datang dengan sia-sia. Setelah melakukan perjalanan beberapa waktu akhirnya mereka telah sampai di lembah api berkobar. 走稳了，前方会让小友白来一趟。 Sesampainya di sana Xiaoyan langsung diajak masuk ke aula besar dan dikenalkan kepada anak ketua lembah bernama Tang Huoer. 小姐，吃火前来。 Tang Huoer agak ragu dengan alkemis yang dibawa oleh tetua Chihuo mengingat alkemis di depannya ini masihlah sangat muda. Segera tetua Chihuo meyakinkan Tang Huoer, meski alkemis yang ia bawa masih muda. Tapi dia juga alkemis tingkat 6. Selain itu kekuatannya telah mencapai Douzong. 6品炼药师，实力。小姐，岩霄先生虽然年 Beberapa saat kemudian ketua lembah bernama Tang Zhen datang melalui celah ruang. Mata Tang Zhen langsung tertuju kepada Xiaoyan. Karena ia tidak mengenal siapakah sosok pemuda ini, setelah mengetahuinya ia kagum Xiaoyan dapat mencapai Douzong di usia muda bahkan juga menjadi seorang alkemis tingkat 6. Tang Huoer di sampingnya meminta ayahnya untuk tidak mudah percaya mengingat mereka telah mengalami banyak kegagalan sebelumnya. Meski demikian Tang Zhen tetap percaya kepada Xiaoyan dan meminta maaf atas perkataan putrinya. Karena semua sudah hadir, ketua lembah Tang mulai berbicara dengan serius. Ia perlu memurnikan sebuah pil obat kelas 7. Karena memurnikan pil bukanlah keahliannya, maka ia akan memilih 2 alkemis untuk membantunya. Bagi siapa yang bisa menahan pembakaran api 9 naga petir orang itulah yang akan terpilih. Tes pun dimulai, ketua Tang Zhen mengeluarkan naga petir yang seketika meraung memenuhi aula. Kekuatan dari naga ini memiliki efek mengguncang kekuatan jiwa. Api surgawi ini berada di peringkat 12 dalam daftar api surgawi. 九龙雷罡火，
这九龙雷罡火的龙威， Banyak alkemis yang berjatuhan akibat tidak mampu menahan kekuatan api surgawi ini. Kemudian seseorang bernama Master Huan berdiri untuk mencobanya. Api binatang keluar dari tangga alisnya. Api itu berasal dari piton tulang langit. Api ini hanya muncul di wilayah munculnya api dingin roh tulang. Oleh karena itu api binatang ini memiliki kemiripan dengan api surgawi milik Yao Chen. Terlihat Master Yuan mampu bertahan meski memaksakan diri. 叶玉老师的古灵能火，有老夫已经算好运了。 Itu berarti Master Huan lulus dari seleksi ini dan menjadi salah satu dari dua yang dipilih. Setelahnya Ketua Lemba menoleh ke arah Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan sempat berbicara, Tang Huoer sekali lagi meremehkan kekuatan Xiao Yan dan berkata, "Jika kau takut, sekarang pergi juga masih belum terlambat. Jika tidak sebentar lagi kau akan terbakar sampai baju pun habis." Seperti biasa ya, perkataan wanita cantik emang kadang menyakitkan dan rada pedas. Tak ingin banyak omon-omon, Xiao Yan langsung menunjukkan api surgawi yang ia miliki. Segera teratai api hijau terbentuk di tangannya. Kemudian ia mengarahkan teratai api itu ke udara menghampiri api surgawi milik Ketua Lembah Tangsen. Energi dari api 9 naga petir berfluktuasi. Beberapa saat kemudian Xiao Yan menyebarkan energi dari api miliknya, seketika api 9 naga begitu waspada. Dengan segera Tang Zhen menarik kembali apinya. Ia sadar tidak ada nyala api seperti itu di daftar api surgawi. Satu-satunya yang menyerupai adalah api jantung bumi teratai hijau yang berada di peringkat ke-19. Tapi bahkan api tersebut tidak sekuat ini, dengan ini sudah dapat dipastikan Xiao Yan menjadi orang kedua yang dipilih oleh Tang Zhen. Tang Zhen yakin dengan bantuan dari sobat muda Yan Xiao dan Master Huan peluang kesuksesannya akan sangat meningkat. Asal mereka berdua bisa membantu dirinya berhasil dalam memurnikan pil, ia pasti akan memberikan hadiah yang sangat memuaskan. Tak tahu apakah hadiah ini bisa termasuk beberapa teknik atau teknik bertarung lembah api berkobar. Xiao Yan menanyakan hal tersebut kepada Tang Zhen. Selama bukan teknik rahasia lembah api berkobar maka tidaklah menjadi masalah. Namun yang diinginkan Xiao Yan adalah 3 transformasi misterius api surgawi.